sedikit adalah, itu kemarin Ahok dan DPRD pada ngapain sih? Jadi saya tanya juga harus dijawab dong. Bang Irwan dulu. Ya, saya juga bertanya begitu. Itu kemarin acara apa kan gitu? Acara apa dan produknya apa gitu? Kalau misalnya ada anggota DPRD kumpul-kumpul, ya anggota DPRD kumpul-kumpul, kemudian dia mendeklar sesuatu, maka itu tidak serta-merta bisa disebut sebagai institusi DPRD. Kan di situ. Dia bisa saja mengeluarkan statement politik, no problem, ya, institusi DPRD. Tapi kalau institusi DPRD, maka dia harus punya dasar dan tindakan dan ada syarat dan harus terpenuhi. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada dasar, tidak ada tindakan, kemudian anggota DPRD kumpul-kumpul, ya kumpul-kumpul, maka itu adalah bagian dari bahasanya adalah kelompok anggota DPRD. Ya bahasa agak nendangnya kerumunan lah, ya, atau paguyuban, kayak gitu. Nah, harus ada dasar. Makanya kemarin saya pikir apa ini yang dilakukan gitu. Kalau misalnya saya baca di media pengumuman kan gitu, pengumuman apa ya gitu. Kalau memang pengumuman, maka memang yang namanya pengumuman itu tidak perlu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saya dengan Mas Ubed juga bisa mengumumkan seperti itu. Berarti ini bukan disebut sebagai tindakan kelembagaan, tapi tindakan kelompok personal, seperti itu. Kalau tindakan kelompok personal bukan tindakan DPRD, maka memang tidak membutuhkan namanya quorum. 2-3 orang aja bisa konferensi pers mengumumkan juga, no problem. Jadi ini efeknya hanya efek politik aja, kan, efek politik, tidak memiliki efek hukum. Kalau memang begitu yang terjadi, ya. Gitu. Katanya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kemendagri ketika kalau berbicara mengenai dua pendapat yang berbeda dari undang-undang yang dijadikan dasar konstitusi untuk pengangkatan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya, di dalam era demokrasi sekarang, Kemendagri itu tidak bisa melakukan intervensi terhadap pimpinan politik di tingkat lokal, di mana mereka produk pemilu langsung. Jadi DPRD juga bukan bawahannya Kemendagri sebetulnya. Tidak ada hubungan hierarkis yang sangat struktural antara Kemendagri dengan DPRD. Nah, saya menjawab tadi pertanyaan itu forum apa gitu. Kalau menggunakan perspektifnya anggota dewan yang mimpin kemarin, itu adalah mereka sebut sebagai paripurna. Tetapi di dalam perspektif demokrasi representatif, paripurna itu harus memenuhi syarat. Saya melihat syaratnya itu tidak quorum sebetulnya. Saya sebetulnya forum itu menurut saya tidak memiliki legitimasi politik, hanya membangun citra politik bahwa Ahok diterima oleh parlemen DPRD meskipun dengan jumlah yang kurang lebih 40% dari seluruh total anggota DPRD. Ya. Jadi saya kira demikian. Ya, baik. Tapi Kang Ubed kemarin ada beberapa pertentangan begitu terkait dengan legitimasi rapat paripurna yang katanya digelar kemarin begitu. Dari pihak KMP mengatakan bahwa ini tidak setuju, tidak ada legitimasi. Karena apa? Karena dari basicnya saja dikatakan bahwa alat kelengkapan dewan itu tidak sah gitu ya, belum ada bamus dan lain sebagainya. Bagaimana ini menjadi suatu legitimasi, dan menurut sebagian pihak ini baru kali ini ada pengumuman seperti ini begitu. Dan menurut Anda bagaimana? Legitimasi dari hal ini apa? Gitu. Itulah sebabnya saya tadi mengatakan bahwa legitimasi politiknya lemah sebetulnya. Karena kalau menggunakan perspektif demokrasi representatif, itu tidak representatif sebagai sebuah sidang paripurna DPRD. Nah, kemudian prosesnya juga saya kira ini kemudian menjadi perdebatan yang sedikit rumit, karena sebetulnya produk undang-undang itu menimbulkan interpretasi yang berbeda, terutama di Perpu ya nomor 1 2014 itu. Saya mungkin nanti masih akan menggali lebih dalam tentang itu, bahwa di pasal 173 memang nampak otomatis bahwa wakil gubernur itu jika gubernur berhalangan tetap, maka wakil naik menjadi gubernur. Tetapi di pasal 174, kalau tidak salah, tolong dikrosak Mas Irman, bahwa itu otomatisnya jika masa jabatannya 18 bulan. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi perdebatan, mengapa pimpinan DPRD itu meminta fatwa ke MA. Yang lucu, surat ke MA-nya nggak sampai. Ini saya kira sesuatu yang penting, memimpin DKI, persoalan politik DKI, tetapi dipermainkan oleh elit politik di parlemen. Saya kira ini catatan kritis saya untuk parlemen, karena itu serius persoalannya. Kenapa kemudian surat ke MA tidak disampaikan? Nah, saya kira itu. Bagaimana untuk melihat pasal tersebut tadi yang dikatakan oleh Kang Ubed, sebenarnya mekanisme mana yang harus dilakukan? Apakah dilantik langsung begitu, atau memang harus melalui mekanisme DPR? Karena
lebih dari 18 bulan begitu. Ya, saya sebelum sampai ke situ tindakan pengumuman dulu ya. Kalau betul yang terjadi itu pengumuman, maka biasanya yang namanya pengumuman dalam proses ketatanegaraan itu ada biasa dimensinya, misalnya mengumumkan calon-calon yang bakal mengikuti sebuah proses rekrutmen, misalnya pengumuman calon gubernur dan seperti diumumkan oleh KPU. Jadi ada kandidat di situ. Di lain pihak misalnya ada tindakan pengumuman negara kalau misalnya proses dan tahapan legalnya itu sudah terpenuhi semua. Jadi misalnya undang-undang sudah disahkan oleh presiden baru kemudian diumumkan, bahasanya dilembar negarakan setelah pengesahan itu. Nah, ini proses misalnya itu pengumuman, maka ini mendahului tindakan pengesahan dan pelantikan gitu. Harusnya yang dilakukan dulu adalah pengesahan dan pelantikan gubernur. Baru kemudian diumumkan. Siapa yang mengumumkan itu soal berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya ini tindakan pengumuman seperti ini, benarkah itu kalau benar itu tindakan pengumuman, maka ini sebenarnya mengancam kekuasaan presidensial, ya, membajak presidensial itu. Karena belum disahkan, belum dilantik, tiba-tiba diumumkan. Nah, kan seperti tiba-tiba diumumkan. Ini pemerintahan ini menjadi terancam secara politik nanti ke depan. Karena ini yang tadi saya katakan, yang disebut oleh Mas Ubed juga dijabarkan, bahwa ini citra politik. Bahwa bisa jadi ini bukan adalah proses hukum, tapi ini adalah proses politik. Kelompok anggota DPRD mengumumkan dalam konteks politik, no problem dia, tapi ini tidak bisa dianggap sebuah tindakan hukum kelembagaan DPRD. Kalau dianggap tindakan hukum kelembagaan DPRD, itu mengancam presidensial kita, mengancam pemerintahan kita. Tiba-tiba suatu saat DPR mengumumkan, gimana ini membaca presiden, Anda harus lantik ini, Anda harus ini, seperti itu. Nah, ini yang menjadi harus direnungkan, apakah tindakan seperti ini bisa produktif atau tidak. Dari sisi konstitusi tadi? Nah, dari sisi perdebatan misalnya tentang gubernur, pengisian jabatan wakil gubernur dan gubernur, saya teringat kasus Jaksa Agung Hendarman Supandji, ya. Ketika dulu kasus Jaksa Agung Hendarman Supandji itu, orang berdebat tentang legalitas Hendarman Supandji, kan? Dari sisi legalitas, ketika perdebatan itu hanya pada tingkat undang-undang, maka hampir pasti kemudian Hendarman Supandji ketika itu no problem dia. Tidak ada masalah Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Dia tidak perlu pemberhentian oleh SK pemberhentian oleh Presiden SBY ketika itu untuk kemudian bisa diangkat lagi. Tapi kemudian persoalan legalitas ini diangkat menjadi persoalan konstitusionalitas. Dibawalah kasus undang-undang kejaksaan ini ke Mahkamah Agung. Ternyata asumsi-asumsi legalitas itu ternyata rontok secara konstitusional gitu. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa yang mulus perdebatannya dalam proses perdebatan pada tingkat undang-undang, Perpu, PP dan lain sebagainya, belum tentu mulus perdebatannya pada tingkat konstitusi. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya kemudian adalah, sekarang perdebatannya wakil kepala daerah otomatis menggantikan kepala daerah, kan kira-kira begitu perdebatannya oleh teman-teman DPRD. Ada perpu itu pun ternyata bermasalah, ada tidak bermasalah, kan? Ini juga masih diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, persoalan mensubstitusi sebuah jabatan, ternyata kalau kita melihat dalam undang-undang yang ada, apakah Undang-Undang 32, Perpu dan lain sebagainya, memang boleh dikatakan yang namanya wakil kepala daerah itu no problem dia ketika dia menggantikan kepala daerah, ya kan? Jadi otomatis begitu. Kira-kira seperti itulah, hampir no problem lah. Ya. Tapi kemudian ketika direnung-renungkan pada tingkat ini, persoalan pada tingkat legalitas ini kita bawa pada tingkat konstitusi, ternyata enggak juga. Ternyata tidak semulus itu juga, gitu loh. Ternyata wakil kepala daerah tidak semulus seperti pada ranah undang-undang yang ada itu, bahwa ketika ini persoalan dibawa pada tingkat konstitusi, tidak juga mulus bahwa dia otomatis menggantikan kepala daerah. Nah, kira-kira ada doktrin teori ban serep seperti ini, ya? Jadi kan orang selalu bilang wakil kepala daerah itu ban serep, kan? Ya. Kalau punya mobil, biasa punya ban serep, itu berbeda biasa, ban serepnya sama ban utamanya itu, kan? Iya, iya. Nah, iya kan? Iya. Pengadaannya sama tuh, biasa dari pabrikannya sama, dari mobil itu gitu. Okay. Kita buka, ternyata bahan serep itu berbeda sama yang kita pakai sehari-hari, dan bahan serep ini hanya bisa dipakai untuk sementara waktu saja. Nah, ini ya Bang Irman, dengan tadi disampaikan bahwa sebetulnya DPRD sudah bersepakat untuk meminta fatwa karena tidak ada kesepakatan, tidak ada hasil satu suara
tentang bagaimana konstitusi atau dasar konstitusi yang harus dipakai. Harus bagaimana? Jangan dijawab dulu. Kita harus jeda dulu. Sekali lagi, apa kabar Indonesia yang perkenalkan segera kembali untuk Anda.